perkenalkan, nama aku Agnes Kristina Putupulu dari kelas 4A, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video ini, aku akan menjelaskan dan membuat langkah-langkah dari pembuatan media pembelajaran yang aku namakan dengan kotak misteri dan papan fabel untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah, media dan sumber belajar. Aku akan menjelaskan poin penting dari media ini ya. Yang pertama, materi seputar fabel dan legenda tetap akan dibuat dalam bentuk PowerPoint. Lalu medianya ada kotak misteri yang berisikan macam-macam cerita fabel yang sudah diberitahukan pertemuan sebelumnya untuk murid mencari tahu, ditulis tangan, di buku, atau di print. Nah, beberapa murid akan diminta maju ke depan kelas untuk mengambil salah satu cerita yang sudah dituliskan dalam gulungan. Setelah mereka buka, mereka akan diminta untuk menceritakan kembali fabel tersebut. Nah, yang kedua, guna papan adalah macam-macam fabel yang diminta untuk mempermudah ingatan mereka dalam bentuk media. Sekian dari penjelasan aku, kita akan masuk ke dalam langkah pembuatan. Simak dengan baik. Sekarang kita akan memulai membuat media pembelajarannya. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang sudah ada di rumah. Yang pertama ada kertas karton, yang kedua ada kertas marmer, yang ketiga ada kertas kado, yang keempat ada spidol, kelima ada lem kertas, keenam ada selotip ukuran besar dan juga ukuran kecil, yang ketujuh ada gunting, yang kedelapan ada penggaris, yang kesembilan ada kardus yang sudah dipotong sesuai dengan ukurannya, dan yang terakhir ini adalah kotak bekas membeli masker. Nah, sekarang kita mulai ke pembuatan papan. Potong sesuai ukuran kebutuhan untuk sepenuhnya menutupi dari kardus tersebut. Lakukan hal tersebut sampai kardus sepenuhnya tertutup dengan karton. Nah, sekarang kita mulai ke menghias medianya. Di sini pensil sebagai dasar untuk menggambarkan, penghapus jika ada kesalahan dalam pembuatan, dan juga spidol untuk menghias dari gambar-gambar yang sudah dibuat menggunakan pensil. Kalian bisa menghias sesuai keinginan kalian sendiri. Di sini aku menghias dengan berisikan macam-macam fabel dan juga legenda. Setelah ditebalkan menggunakan spidol warna hitam, sekarang mulai ke menghiasnya. Di sini aku menghiasnya menggunakan spidol warna putih secara acak, dan aku akan menghapus dari sisa-sisa pensil agar lebih rapi untuk dilihat dan akan lebih menarik. Nah, ini dia hasil dari hiasan yang udah aku buat, fabel dan legenda. Di sini ada tulisan-tulisan dari legenda dan fabel yang aku buat sebagai media pembelajaran. Juga Putri Duyung, Mas,
dan menjelaskan yang berbeda. Selanjutnya kita mulai ke pembuatan kotak misteri. Nah, kotaknya ini aku buat dari kotak bekas masker. Seperti sebelumnya, kotak tersebut akan kita bungkus menggunakan kertas kado. Pembuatan ini sudah hampir jadi ya. Dan tara, ini kotak yang sudah aku bungkus menggunakan kertas kado. Menarik bukan? Soalnya kertas kadonya motif batik. Jadi deh, kotak misteri sudah jadi. Nah, kertas marmer ini kita gunakan sebagai memenuhi dari kotak misteri tersebut. Kita gunting secara kecil-kecil dan kelihatan penuh di dalam kotak misteri tersebut. Kita akan masukin kertas marmer yang sudah dipotong-potong. Kertas normal sudah dipotong. Sekarang sisa kertas kado tersebut akan kita potong dengan bagian merata sampai 7 dan kita tulis ini dan tulis kecil dan kita masukkan ke dalam kotak. Nah, kita buat sampai 7, kita gulung dan kita masukkan ke dalam kotak. Ini dia hasil akhir dari papan. Nah, papan tersebut dan juga hasil dari kotak misteri. Kotak misterinya akan kita buka dan seperti ini. Murid akan mengambil salah satu dari gulungan tersebut. Dia mendapatkan dongeng maling kundang. Untuk itu berarti murid tersebut harus menjelaskan kembali dongeng dari maling kundang. Nah, dongeng-dongeng ini sebenarnya dongeng-dongeng yang sudah diberitahukan pada minggu pertemuan sebelumnya untuk dicari tahu dan dipelajari. Selesai.